Papi 2024 memang saat yang tepat buat kita belanja-belanja jajan-jajan alat audio. Gak terkecuali DEC M Combo Desktop yang akan aku kasih rekomendasinya di video ini. Yang pertama ada dua VIO K11. VIO K11 ini memang punya dua versi. Versi yang pertama atau versi OG-nya menggunakan chip Delta Sigma. Dan versi yang baru menggunakan chip R2R. K11 ini dipowerin pakai adaptor teman-teman. Adaptornya kayak gini. Nyalainnya dicolokin gini. Set. Dia auto nyala. Nanti LED di atasnya ini nyala warna biru. Begitu juga yang R2R. K11 ini untuk nyambungin ke source file musiknya pakai kabel USB-C. Dia ada port USB-C-nya di belakangnya. Set. Dan dengerinnya bisa pakai HP atau laptop atau PC kalian. Di VIO K11 ini ada output jack 6,35 mm dan jack 4,4 mm. Yes, dia ada balance-nya dan ada single ended-nya. Dan juga dia punya output line out yang RCA ini. Untuk karakter suaranya yang VIO OG dia neutral teman-teman. Karakternya netral, nggak neko-neko, netral, sedikit warm sih. Body vokalnya cukup oke. Kalau mau lebih warm lagi, K11 R2R ini dia lebih warm dan secara teknikal juga terasa lebih baik. Yes, beda harganya juga cukup lumayan. K11 OG ini harganya 2,2 jutaan dan K11 R2R harganya 2,8 juta. Yang tentunya nanti pas di Papi pasti didiskon teman-teman. Lanjut, ada VIO K7. Dia sama dipowerinnya pakai adapter kayak gini. Bukan pakai C2C tapi pakai USB B2C untuk koneksiin ke laptop, ke HP atau ke PC-nya atau ke DAP juga bisa. Nyalainnya kayak gini. Cetak. Yes. Dia nggak ada power on off, cuma dari volumenya aja ini. Jadi kalau volumenya dikecilin ya mati, sampai cetek gitu. Kalau dinyalain, cetek. Nyala warna biru gini, ada LED-nya. Untuk input, port jack 6,35 single ended, kemudian ada jack 4,4 mm balance output. Ada switch output untuk pilih phone output, kemudian untuk pilih pre. Nah, di sini ada pre output atau line output pakai RCA juga. Bahkan dia ada line in-nya juga, teman-teman. Jadi kalau line in ini dia cuma berfungsi sebagai amplifier, DAC-nya ke bypass. Kemudian balik lagi ke switch-nya, ada switch line output dan ada switch gain low dan high. Untuk inputnya ada USB, kemudian ada optical, ada coaxial, dan line in yang tadi aku bilang. Jadi dia hanya berfungsi sebagai amplifier aja. VIO K7 ini pakai chip AKM 4493. Kemudian amplifikasinya THX teman-teman. Jadi suaranya VIO K7 ini memang khas suara amplifikasi THX yang bening. Ya untuk kelas 3 jutaan sih jernih banget. Kemudian karena chipnya pakai AKM yang khas velvet sound itu, yang motonya apa ya istilahnya, yang trademarknya velvet sound, memang dituning ke arah yang vokalnya bagus, vokalnya sweet gitu. Jadi memang dituning ke arah presentasi vokal yang sweet. Jadi dengerin VIO K7 ini akan terdengar mid yang bagus, kemudian vokalnya sweet. Sweet itu artinya upper mid-nya tuh diturunin sedikit, jadi ngamanin kita dari suara sibilance. Kemudian amplifikasi THX-nya bikin suaranya juga jadi lebih spacious. Soundstage-nya jadi lebih punya kedalaman. Kira-kira kayak gitu suara dari VIO K7. Teman-teman tes cobain sendiri nanti ya pas di Papi. Ada HiFiMan EF499 dan HiFiMan EF500. Duo ini DAC-nya 2 DAC M Combo Desktop ini pakai sistem R2R. Yang EF499 harganya 5,5 juta dan yang EF500 8 juta kurang 50.000 alias 7.950.000. Yang pastinya nanti di Papi akan didiskon. Untuk nyalain 2 DEC M Combo Desktop ini dia nggak pakai adaptor tapi pakai kabel IEC kayak gini. Colokin seperti ini. Nyala set, nyalanya kayak gini. Dan untuk inputnya dia ada input USB dan input koaksial yang harus di switch di belakang ini. Kalau ke atas berarti milih inputnya dari koaksial, kalau ke bawah berarti milih inputnya dari USB ini, dari USB-nya ini. Ada USB B, ada juga USB-C, bisa dua-duanya. Untuk karakter suaranya EF499 warm dan intimate presentasi
sound stage-nya. Jadi kalau kita dengerin musik pakai F499 itu vokal itu berasa di depan kita tuh nyanyinya. Tapi dengan begitu depth layering-nya jadi lebih terasa. Ya mungkin karena memang amplifikasi di EF499 ini juga tergolong bagus, jadi bisa kasih kita dengar depth layering yang baik. Walaupun sound stage-nya terasa tidak terlalu lebar ataupun tinggi. Nah, tapi menurut aku kalau aku coba-coba denger nih, bisa jadi opsi buat temen-temen yang punya headphone kayak HiFiMan Aria, HiFiMan Ananda Nano, kemudian lagi mungkin yang Sivga P2 Pro. Kalau pakai ini jadi lebih solid gitu vokalnya. Walaupun kalau P2 Pro tuh lebih warm sih daripada dia udah solid duluan, tapi aku rasanya jadi makin jelas gitu suara vokalnya kalau dengerin P2 Pro. Sedangkan kalau EF500 karakternya lebih open suaranya dibandingkan EF499. Mid-nya lebih lepas, kemudian soundstage-nya lebar, significantly lebar dibandingkan kalau sama EF499. Jadi kita bisa berasa banget, oh ini lebar banget, langsung kayak kebuka semuanya suaranya. Detailnya lebih ada, lebih berasa, lebih bagus, kemudian depth layering-nya juga lebih terasa lagi. Ya spesialnya lagi, EF500 ini walaupun soundstage-nya jadi lebar, depth layering-nya lebih berasa, teknikalitasnya lebih naik gitu ya, secara imaging dan separasi juga, tapi mid-nya masih cukup tebal. Itu yang aku suka. Jadi vokal tuh tetap fokus, tetap berbobot, tetap ada bodinya. Kira-kira begitu kalau dengerin musik pakai EF500. Dan lagi-lagi, nanti teman-teman cobain sendiri ya. Aku lupa, seharusnya sebelum ke dua HiFiMan EF series tadi, kita kesini dulu ke SMSL RAW MDA1 karena harganya 1 juta lebih murah dibandingkan EF499. RAW MDA1 ini sama menggunakan kabel IEC buat nyalainnya. Dicolokin di belakang ini. Input device source file musiknya pakai USB-C teman-teman. Kemudian dia ada output XLR, juga ada output RCA. Kalau di depan ada port output jack 6,35 mm dan jack 4,4 mm. Yes, output balance. Secara karakter default, SMSL RAW MDA1 ini cukup netral. Bahkan netral ya, transparan gitu suaranya. Katanya sih begitu. Tapi memang kalau didengar tuh terasa netral dan memang sedikit ada hint of brightness-nya gitu. Jadi sedikit ada bright-nya ya, mungkin biar clarity-nya lebih stand out. Dan khas dari brand SMSL, suaranya selalu bening, jernih, dan bersih. Jadi teman-teman yang punya headphone berkarakter warm atau IEM yang berkarakter warm, menurutku cocok banget pakai SMSL RAW MDA1 ini. Dia neutral, kemudian ada hint of brightness-nya. Headphone yang berkarakter warm biasanya jadi lebih open suaranya, detailnya jadi lebih baik, dan punya soundstage yang lebih lebar dan layering yang lebih berasa. Terakhir ada VIO K9 AKM. VIO K9 AKM ini harganya di 8,7 juta. Sama-sama dipowerin pakai kabel IEC. Bagusnya lagi dia ada fuse-nya, jadi aman dari konsleting. Seperti yang bisa teman-teman lihat di bagian belakang ini ada port USB-B, ada koaksial, dan ada optical. Jadi inputnya bisa USB, bisa koaksial, bisa optical, dan USB-nya nggak cuma USB-B karena di samping sini ada port USB-C-nya. Kemudian di bagian belakang juga ada output untuk line out, ada port XLR, kemudian ada port RCA. Line in-nya ada RCA, juga ada line in balance di jack 4,4 mm. Kalau dia di mode line in, berarti dia hanya berfungsi amplifiernya aja, DAC-nya ke bypass. Dan di bagian depan ini ada banyak buttonnya. Ada button input untuk switch inputnya apa aja di sini. Bahkan dia ada input Bluetooth-nya teman-teman. Ada gain, high, medium, dan low gain. Output yang ada di depan sini, on output jack 6,35 mm, kemudian jack 4,4 mm, dan XLR 4 pin balance. Kalau pre yang di belakang tadi ini, yang RCA tadi, kemudian kalau line out itu bisa yang RCA, bisa yang XLR. Secara karakter, VIO K9 AKM ini yes khas AKM, velvet sound. Yang mid-nya tuh sweet, yang mid-nya tuh biasanya tebal. Tapi di K9 AKM ini tidak terlalu tebal. Mungkin karena amplifikasinya THX. Dia ngelebarin soundstage-nya, imaging-nya dibikin lebih spacious. Itu yang nyebabin mid-nya jadi nggak yang tebel banget, tapi cukup tebal. Cukup untuk kita dengar vokal yang fokus, instrumen-instrumen yang berada dominan di mid
timbernya terdengar natural, tetap punya bobot jadi tidak terlalu ringan. Kalau aku suka banget dengerin Vio K9 AKM ini pakai headphone kayak Sifga SV023, pakai Aune AR5000 juga enak, SR7000 sih udah pasti enak. Pakai Ananda Nano juga masih oke, pakai Sifga P2 Pro juga masih cukup asik, walaupun mungkin treble-nya aku rasa jadi sedikit terlalu cering untuk seleraku. Tapi mungkin buat teman-teman yang suka treble yang sparkly, piano dan denting gitar akustik berasa ting banget gitu, aku rasa cocok. So, ini tadi deck M desktop terakhir. Papi 2024 akan diselenggarakan di tanggal 30 November dan 1 Desember. Tempatnya ada di Hotel Asli Tanah Abang, Jakarta. Di momen Papi ini biasanya nggak cuma orang Jakarta atau Jabodetabek yang datang, bahkan dari luar kota, luar pulau banyak yang datang juga. Jadi menurut aku, buat kalian yang memang hobi audiofil, wajib banget deh datang ke acara Papi nanti. Oke, thank you semua teman-teman yang udah nonton. Subscribe buat yang belum subscribe, like dan share ya, biar teman-teman kalian juga tahu informasi tentang deck M combo desktop yang aku rekomendasikan tadi. Sampai jumpa guys.